Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji hanya kepada Allah. Atas perkenannya, malam ini kita beradu pandang, dan sebab kehendaknya kali ini kita berjumpa. Salawat kita haturkan dan salam kita rangkai untuk kita kirimkan pada baginda yang mulia Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri, masyarakat negeriku, masyarakat Bulukumba tercinta. Malam ini radio kesayangan Anda Cempaka Asri FM 102,5 MHz kembali hadirkan bincang malam dan inspiratif Kotaku Tanpa Kumuh, dengan menghadirkan narasumber yang Anda sangat kenali dan Anda sangat ingin dengarkan beliau berempat berbicara. Saya ingin kenalkan untuk sahabat hati dan sahabat dunia maya. Yang pertama adalah Wakil Bupati Bulukumba, Pak Tommy Satria Yulianto SIP. Anda melihat langsung beliau dengan kostum yang sangat bersahaja. Beliau tidak memperumit situasi, beliau tidak memperberat keadaan. Beliau datang dengan tanpa ada pengawalan ketat karena beliau menyebut diri sebagai rakyat biasa dan tidak sebiasa pemikiran dan baktinya untuk Bulukumba. Pak Tommy Satria Yulianto SIP, selamat malam. Pak. Mohon lambaikan tangan Pak untuk masyarakat yang sangat mencintai Bapak. Sahabat hati, sahabat dunia maya, itu adalah lambaian penuh cinta dari Pak Tommy Satria Yulianto SIP untuk Anda semua. Di sebelah kiri beliau atau di sebelah kanan saya, Pak Agus Nur Rahmani. Beliau malam ini sangat beruntung karena diapit oleh dua orang satria. Di sebelah kanan beliau Pak Tommy Satria dan di sebelah kiri beliau saya, Andi Satria. Dan di sebelah kanan Pak Wakil Bupati yang tercinta, Pak Zulkifli Sayyid. Beliau adalah legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, turut melambaikan tangan untuk Anda semua. Terima kasih Kakak Zul. Saya teringat beberapa hari yang lalu kita berbincang di kediaman Pak Zulkifli Sayyid, dan sebentar saya akan kabarkan ke Anda apa yang kami temukan di sana. Di sebelah kanan Pak Zulkifli Sayyid, Pak Kalak Manta. Terima kasih Pak Kalak Manta. Saya hanya ingin memancing masyarakat untuk bertanya-tanya, dan saya mewakili masyarakat. Apakah Pak Kalak Manta malam ini hatinya telah ada yang miliki atau belum? Dan jawaban dari beliau akan Anda dengarkan, tapi di luar diskusi malam ini. Baik, keempat narasumber yang berbahagia dan sahabat hati, sahabat dunia maya, saya langsung serahkan ke Bu Nurlia Ruma. Silakan Bu. Terima kasih Bung Satria. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyapa seluruh pemirsa Radio Cempaka Asri dan seluruh yang hadir di KP Sebatik ini. Saya meneruskan sebagai host dari Bung Andi Satria. Yang pertama, tentu saja suara saya tidak semerdu Bung Andi Satria. Selama ini saya hanya sebagai fasilitator, tidak terbiasa menjadi menghayo-hayo di radio. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan lebih detail lagi. Hari ini di bincang-bincang santai inspiratif program Kotaku dalam kerangka pencapaian Bulukumba Kota Tanpa Kumuh. Seperti tadi yang disampaikan, saya hanya ingin mempertegas bahwa hari ini hadir tim leader OSP 9 Pak Kalamanta, yang insya Allah akan menyampaikan sedikit capaian tentang program Kotaku di Kabupaten Bulukumba ini yang mulai dikawal sejak tahun 2017. Lalu berturut-turut akan disampaikan sedikit bocoran. Alhamdulillah hari ini hadir Pak Agus Nur Rahmani, tenaga ahli monitoring dan evaluasi konsultan manajemen pusat,
yang sebenarnya hadir di Bulukumba dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan BPM padat karya di Kelurahan Ela-Ela. Nah, sekarang berkesempatan untuk bincang-bincang dengan kami, alhamdulillah. Lalu yang tak kalah pentingnya, alhamdulillah, mohon maaf akan sedikit menyampaikan arah kebijakan dan mungkin sedikit bocoran-bocoran mumpung hadir di sini. Siapa tahu ada bocoran-bocoran dari pusat yang ingin disampaikan terkait dengan seperti apa penanganan program Kotaku ke depan dan dukungan-dukungan lainnya yang bisa diberikan. Salah satu di antaranya tentu saja memastikan bahwa ada konsultan di kabupaten kota yang akan bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam kerangka menyelesaikan persoalan-persoalan kumuh di Kabupaten Bulukumba. Dan yang tak kalah pentingnya yang selama ini selalu bersama kami, beliau adalah wakil bupati, tapi di mata kami sejak bertemu dengan beliau sangat memahami konsep ini. Saya tidak tahu, mungkin sebentar dijelaskan oleh beliau. Konsep ini sangat beliau pahami, terutama di bagaimana pembangunan yang dilakukan dengan pola pemberdayaan. Beliau sangat paham. Kali ini kami akan mempersilahkan beliau untuk sedikit menjelaskan tentang komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan persoalan kumuh di Kabupaten Goa, tentu saja dengan kolaborasi sebagai platform. Meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati kemarin ketika diskusi dengan kami dan Pokja, bahwa dengan beberapa persoalan, dengan hektar area kumuh yang ingin diselesaikan, jangan biarkan katanya Kotaku berjalan sendiri, tapi pemerintah kabupaten akan mensupport kuat dengan berbagai strategi, dengan berbagai cara. Kita akan dengarkan komitmen itu dari Bapak Wakil Bupati pada bincang-bincang ini. Dan yang terakhir, salah satu Dewan Terhormat anggota DPRD yang juga kami perkenalkan, Pak Zulkifli Saye, yang selama ini beliau adalah salah satu anggota BKM dari tahun 2004 sejak program ini bernama P2KP. Beliau telah bersama dengan kami. Tentu saja banyak hal yang juga beliau tinggal akan diskusikan dan lanjutkan. Kali ini kami berharap beliau akan menyampaikan regulasi dan kebijakan anggaran dalam pencapaian Bulukumba tuntas kumuh. Nah, itu mungkin beberapa yang akan kami diskusikan, yang kalau ada kesempatan kita akan diskusi lebih panjang, bisa 5-10 menit waktunya untuk menyampaikan kepada pemirsa. Mungkin saya mulai secara berturut-turut, dimulai dari tim leader OSP 9, Pak Kalamanta, menyampaikan capaian penanganan kumuh selama ini di Kabupaten Bulukumba. Saya persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Bu Moderator, Ibu Nurlia Rumah. Ya, tentunya kami sapa dulu Pak Tommy Satria Yulianto, SIP, ya, Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati Pak Zulkifli, ya, anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Yang kami hormati Pak Agus Nuh, ya, selaku konsultan manajemen pusat dari Jakarta, dan pemirsa yang saya hormati. Ya, pertama-tama ya, karena saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan target capaian penanganan kumuh di Kabupaten Bulukumba. Nah, mungkin sebelum saya sampaikan, pertama kali saya memberikan apresiasi yang luar biasa pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap program Kotaku. Nah, ini dibuktikan pada malam hari ini. Ya, kita tahu bahwa Pak Wakil Bupati ini ya sangat sibuk ya dalam rangka untuk mempersiapkan 01 insya Allah. Dan yang luar biasanya juga ya, pada
malam hari ini ya bukan hanya di eksekutif yang hadir, tapi juga ada Bapak ya selaku legislatif di Kabupaten Bulukumba yang juga hadir pada malam hari ini untuk berdiskusi bersama. Ya saya kira itu luar biasa bagi kami di program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah mungkin sebelum saya sampaikan apa sih yang dilakukan program Kotaku di Kabupaten Bulukumba selama ini, ya perlu kami sampaikan bahwa program Kotaku sebenarnya ini adalah keberlanjutan sebelumnya ada program yang mengawali. Ya mungkin ada namanya program P2KP, ya PMPM, ya sampai dengan program Kotaku ya di 2017 sampai dengan 2020. Nah tentu program Kotaku ini hadir dalam rangka menyelesaikan target pemerintah yang di dalam RPJMN. Ya mungkin pernah kita dengar bahwa di salah satu program ya strategis ya Kementerian PUPR adalah salah satunya adalah program Kotaku. Ya mungkin yang selama ini kita kenal yang namanya ada namanya program 100-0-100. Ya 100 itu ya bagaimana sanitasi itu bisa diselesaikan, ya 0 kumuh bisa diselesaikan juga, dan bagaimana juga air bersih bisa terlayani di semua masyarakat. Nah berdasarkan RPJM yang ada ya ada sekitar 34.000 kalau secara nasional Pak Wakil, ya 30.000 sekian di semua kota kabupaten yang menjadi target RPJMN ya seharusnya diselesaikan di tahun 2019. Ya tapi kenyataan yang ada di lapangan ya ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Ya sehingga ya pemerintah ya mungkin nanti Pak Gusnu juga akan menyampaikan menjadi target lanjutan lagi di tahun berikutnya. Jadi di 38.000 ini ya kebetulan di Kabupaten Bulukumba ini karena 38.000 itu adalah mengacu dari SK Bupati yang tahun 2014 ya berdasarkan SK Bupati yang dikeluarkan di tahun 2014 itu ada sekitar 23 hektar sekian. Ya ini yang menjadi target ya nasional, ya target Kabupaten Bulukumba yang seharusnya ya diselesaikan di tahun 2019. Ya tapi berdasarkan hitungan-hitungan kami ya ternyata masih ada sekitar 6, sekian ya hektar yang belum diselesaikan ya kalau mengacu dari SK yang ada. Tapi semoga dengan adanya BPM ya di tahun 2020 ini ya di Kelurahan Ela-Ela dan mungkin juga ada kolaborasi dari pihak lain ya karena kita tahu bahwa di Kabupaten Bulukumba ini ya sangat luar biasa Pemdanya, selain ya dana kelurahan yang dikelola oleh BKM ya juga ada beberapa kelurahan yang menjadi replikasi. Ya ini adalah bukti real ya pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menyelesaikan persoalan kumuh. Nah sehingga sampai dengan 2019 itu ya ternyata masih ada sisa kumuh, dan tentunya harapan kita ya ini tidak bisa selesai kalau hanya dibebankan oleh Kotaku, tapi harapannya adalah bagaimana Pemda ya bagaimana pihak lain untuk bersinergi, berkolaborasi untuk menyelesaikan itu. Tetapi di dalam perjalanannya ya ternyata di 2019 ya Pak Bupati lagi mengeluarkan SK kumuh yang baru. Ya perlu juga ketahui bahwa dengan adanya perubahan-perubahan ini juga karena mengikuti permen yang ada. Kalau permen yang sebelumnya itu ya ada istilahnya 19 indikator. Nah permen yang baru ini adalah ada 16 indikator. Artinya bahwa ya mungkin saja di tahun 2019 itu sudah tidak kumuh, tapi dengan adanya permen yang baru penurunan skor itu menjadi kumuh. Nah ini yang menjadi tugas teman-teman kami ya teman-teman fasilitator untuk melakukan pendataan ya melalui baseline yang teman-teman yang sudah dilakukan. Nah sehingga di 2019 kemarin ya Pak Bupati mengeluarkan SK lagi yang 2019 sebanyak 116 sekian hektar. Ya berdasarkan SK Pak Bupati di tahun 2019 ini adalah SK yang mencakup beberapa kecamatan. Ya kalau tidak salah itu ada 5 kecamatan yang 116 sekian.
Tapi khusus di lokasi Kotaku yang hanya mendampingi 19 kelurahan itu hanya sekitar 50 sekian hektar. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama. Ya, bukan hanya tugasnya Kotaku, tapi tugasnya ya salah satunya adalah pemerintah daerah. Dan alhamdulillah ya hari ini ya saya kira luar biasa juga ya, karena Pak Dewan juga hadir pada hari ini. Ya, tentu apapun yang diusulkan dari pemerintah daerah, tapi kalau misalnya tidak diokekan oleh DPRD itu juga tidak bisa. Jadi saya kira luar biasa, ini ada legislatif dan ada eksekutif yang hadir ya, sehingga harapan kita yang menjadi targetnya ya Kabupaten Bulukumba untuk penanganan kumuh bisa diselesaikan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ada 19 kelurahan ya 50 hektar yang menjadi tugas kita bersama Pak Wabub ya, Pak DPRD, Pak Dewan. Kita sama-sama ke depan untuk menyelesaikan ini dengan berbagai cara, baik dianggarkan dari APBD, baik dari CSR maupun dari aspirasi DPR kalau misalnya ada, ditambah mungkin dari program Kotaku itu sendiri. Nah, perlu mungkin saya sampaikan juga bahwa kalau secara umum yang mulai 2017 sampai dengan 2020 itu sebenarnya kami sudah menyalurkan uang sebanyak 8,5 miliar. Ya, di tahun 2017 itu ada 2 miliar. Terus di tahun 2018 itu ada 2,5 miliar. 2019 itu ada 3,5 miliar. Dan di tahun 2020 ini hanya 1 miliar, hanya di kelurahan Ela-Ela saja. Ya, kita bersyukur ya karena adanya aspirasi DPR yang bisa menyelesaikan sedikit sisa-sisa kumuh yang masih ada di Kabupaten Bulukumba. Dan paling yang luar biasa itu adalah ya karena kita di program Kotaku bukan hanya menghitung apa yang diselesaikan oleh Kotaku, tapi juga menghitung adalah kegiatan-kegiatan yang bersumber dari luar. Misalnya dari APBD, dari CSR ataupun dari aspirasi. Ya, yang selama ini kita sebut dana kolaborasi. Nah, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hitungan kami ya di provinsi, ya dana kolaborasi yang bersinggungan langsung dengan program Kotaku atau pas di titik lokasi kegiatan Kotaku itu ada sekitar 9,6 miliar. Ya, kalau APBD sendiri itu adalah 5,7 sekian miliar. Itu adalah kolaborasi yang pas bersinggungan antara dilinasi yang dieksekusi oleh Kotaku dengan dieksekusi oleh APBD. Jadi saya kira itu luar biasa, 5,7 miliar ya bukan dana yang sedikit, tapi setidaknya ini yang bisa menyelesaikan itu. Dan yang terakhir perlu ingin saya sampaikan bahwa ya yang paling pentingnya adalah ya kegiatan Kotaku ini betul-betul diinisiasi oleh masyarakat. Ya mulai dari proses persiapan, ya perencanaan, ya pelaksanaan, bahkan yang memanfaatkan itu adalah masyarakat. Apalagi misalnya dalam kondisi Covid ini dengan dana, dengan kegiatan padat karya ini, ya saya kira membantu masyarakat dalam rangka untuk pemenuhan keberlanjutan ekonominya. Nah, perlu kita dilihat bahwa di Kelurahan Ela-Ela, bayangkan saja di Ela-Ela itu ya misalnya hanya beberapa titik saja itu mampu mempekerjakan orang sekitar 32 orang Pak. Ya tenaga kerja, dan ini saya kira luar biasa untuk membantu apalagi di kondisi Covid saat ini. Nah, tentu harapannya bagi kami ya selaku ya konsultan di program Kotaku di tingkat provinsi, ya saya sudah sampaikan ke teman-teman, baik teman-teman fasilitator BKM dan KSM, bahwa pastikan yang pertama itu adalah kualitas harus terjaga. Ya, yang kedua adalah administrasi juga harus dijaga. Karena apalagi kalau terkait dengan dana, ya banyak orang luar yang bisa menyorot kita. Ketika misalnya kualitasnya tidak bagus, itu bisa jadi temuan. Ya, biar juga kualitasnya bagus tapi administrasinya tidak bagus, bisa juga jadi temuan. Ya, bisa menjadi konsumsi orang luar yang bisa mengeksekusi kita. Ya, contohnya misalnya LSM, wartawan dan lain-lain. Tapi selama kita mampu mempertanggungjawabkan itu, mampu menyampaikan itu, ya siapapun yang datang kita bisa hadapi. Dan saya yakin bahwa di BKM yang ada di Kabupaten Bulukumba ini, ya terkhusus tadi kita datangi Ela-Ela, saya kira semua lengkap, ya secara fisik luar biasa, dan secara administrasi ya sudah mengikuti aturan yang ada di program Kotaku.
Dan yang paling penting adalah bagaimana kegiatan ini selesai itu harus dirawat oleh masyarakat, Pak. Ya, karena biasanya ya pengalaman yang beberapa tempat lain, ya terkadang kita mudah untuk mengerjakan tapi sulit untuk menjaganya. Ya, apalagi ini adalah masyarakat. Ya, siapa lagi yang merawat? Ya, siapa lagi yang memperbaiki? Ya, kalau bukan masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat sendiri yang merencanakan, ya masyarakat sendiri yang melaksanakan, masyarakat sendiri yang memanfaatkan juga. Dan saya yakin bahwa dengan adanya metode yang sifatnya partisipatif ini, ya saya yakin bahwa rasa kepemilikan apa yang dibangun oleh masyarakat itu tinggi dibandingkan kalau misalnya orang luar yang mengerjakan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin nanti ada diskusi. Ya, nanti juga ada Pak Agusnu, ada Pak Wabub, dan ada Pak Dewan. Ya, kita ini adalah saling berbagi informasi saja. Ya, yang jelasnya bahwa di Kabupaten Bulukumba ini, ya sekedar informasi bahwa di kotaku sebenarnya itu bukan hanya skala lingkungan, tapi juga ada namanya skala kawasan. Nah, tentu memang skala kawasan ini ya karena dananya lebih besar, ya tentu juga beberapa persyaratan-persyaratan yang ya juga harus dipenuhi. Ya, salah satunya mungkin di Kabupaten Bulukumba yang belum jadi atau belum disahkan adalah dokumen RP2KPKP. Nah, ini adalah persyaratan utama bagaimana bisa mengakses skala kawasan ini di Kabupaten Bulukumba. Karena kalau melihat dari SK yang dikeluarkan oleh Pak Bupati ini masih ada 116 hektar, artinya secara angka sebenarnya masih layak untuk mendapatkan skala kawasan itu. Tergantung kesiapan dari Pemda itu sendiri dan kesiapan kita bersama untuk meraih itu. Nah, itu mungkin ya saya kira nanti banyak yang hanya mengantarkan saja target-target. Intinya bahwa persoalan kumuh itu adalah persoalan kita bersama. Persoalan kumuh itu adalah persoalan multi kompleks. Ya, tidak bisa ditangani oleh kotaku saja, tapi bagaimana kita berkolaborasi baik dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, ini bisa diselesaikan ketika ini bisa kerjasama dengan baik. Itu mungkin yang ingin saya pengantar saja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Demikian tadi sedikit penjelasan tentang capaian penanganan kotaku di Kabupaten Bulukumba. Sebelum Bapak Wakil Bupati menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan program menuntaskan kumuh di Kabupaten Bulukumba dan berturut-turut dukungan regulasi dan kebijakan penganggaran oleh Pak Zulkifli, anggota DPRD. Kami mempersilahkan Pak Agusnu, konsultan manajemen pusat, tenaga ahli monitoring dan evaluasi, untuk sedikit memberikan gambaran terkait arah dan kebijakan program kotaku atau informasi lainnya yang kemudian bisa disampaikan kepada seluruh warga, seluruh masyarakat pemirsa radio Sebatik dan yang mendengarkan hari ini. Saya persilahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sangat berbahagia sekali bahwa pada malam ini saya bisa duduk bersama dengan para pemangku kepentingan gitu ya di Bulukumba, yang saya hormati Pak Tommy selaku Wakil Wali Kota, kemudian Pak Zulkifli dari anggota DPRD di Bulukumba, serta rekan-rekan dari Radio Cempaka dan pemirsa yang saya hormati. Ada beberapa hal ya, tapi mungkin kalau tadi disampaikan terkait dengan beberapa program ke depan atau kebijakan, saya lebih coba ingin sedikit membumikan saja, dalam arti supaya kita bisa, ini kan temanya tema tentang berbagi pemikiran begitu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Sehingga pada malam hari ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kita coba bagi juga terkait dengan kegiatan kotaku di Bulukumba maupun di beberapa lokasi yang sampai saat ini yang saya ketahui saya coba dampingi fasilitasi gitu ya. Ini kalau kita bicara soal permukiman, mungkin ada beberapa pemikiran yang kita juga perlu lebih jernih gitu ya mengamati persoalan gitu. Kalau saya meyakini bahwa baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun di kota kabupaten semakin kesini gitu, dalam pemikiran saya, dalam pengamatan kita semualah mungkin
bahwa itu sudah semakin baik dari sisi penyiapan program ya. Artinya kegiatan-kegiatan itu sudah coba mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan dasarnya masyarakat. Pemerintah seringkali baik di pusat maupun di daerah tentu akan berupaya untuk meningkatkan kuantitas, meningkatkan akses infrastruktur permukiman untuk masyarakatnya, masyarakatnya menjadi lebih sehat dengan lingkungan yang lebih sehat dan sebagainya. Mungkin kita juga perlu berpikir sejenak bahwa di antara kita pun kalau kita berpikir gitu ya, kalau kita tinggal dalam sebuah lingkungan yang kumuh, maka pada dasarnya mungkin di periode itu kita mengalami banyak persoalan-persoalan kesehatan. Tetapi yang perlu kita pikirkan juga bahwa kita punya anak dan itu bisa tinggal 20 tahun dengan lingkungan yang kumuh dan sebagainya gitu ya. Artinya seharusnya ini menjadi sebuah tantangan, sebuah pemikiran, sebuah katakanlah sebuah niat kita untuk bisa melakukan perubahan. Dan perubahan saya kira bisa diawali kapan saja gitu ya. Dan yang lebih penting tentu kita siapa sih yang mengawali untuk melakukan perubahan itu yang menjadi sangat penting. Kadang-kadang masyarakat itu seringkali mungkin juga terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya project gitu ya. Kalau saat ini yang saya dampingi misalnya banyak masyarakat di kelurahan yang membangun saluran. Dulu ketika salurannya kotor, masyarakat langsung melakukan kerja bakti dan sebagainya. Jangan sampai bahwa setelah adanya saluran yang sudah diperbaiki, ketika ada sampah pun masyarakat menunggu program gitu. Masyarakat menunggu yang namanya program-program dari pemerintah daerah maupun dari pusat itu ya. Itu artinya yang ingin kita hindari. Artinya jebakan-jebakan maut pun itu yang harus coba kita jernihkan. Pada dasarnya kita berharap bahwa kita semua tentu akan lebih, menurut saya itu menjadi sebuah kebutuhan semua pihak gitu ya untuk kita bisa tinggal dalam sebuah lingkungan permukiman. Radio Cempaka ini mudah-mudahan banyak pemikiran-pemikiran yang mudah-mudahan pada malam ini bagian dari sebuah proses panjang untuk mesejahterakan masyarakat di Bulukumba gitu ya. Kami berharap seperti itu, artinya kita di hari-hari yang lain pun bisa mendiskusikan lebih banyak soal bagaimana sih membangun sebuah permukiman yang lebih sehat. Tadi saya sampaikan mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyinggung di kebijakan karena memang itu saya kira poin pentingnya adalah pasti pemerintah itu akan memperhatikan masyarakatnya, pasti akan semakin mengadopsi beberapa kebutuhan di masyarakat karena memang sistem informasi kita juga sudah semakin lebih baik gitu ya. Artinya sebuah data, perencanaan dan sebagainya itu akan terbaca di kota kabupaten, akan terbaca di pusat dan sebagainya. Itu salah satu mekanisme yang barangkali kita diuntungkan juga dengan kemajuan teknologi seperti itu. Saya ingin menyampaikan bahwa pesan kuncinya adalah bagaimana sih kita baik di pusat maupun di daerah itu bisa melakukan sinergi secara baik gitu ya. Karena seringkali yang mungkin otokritik kita bersama, seringkali kita belum siap untuk mengkoordinasikan dengan lebih komprehensif, dengan lebih baik gitu ya. Pemikiran kita harusnya bahwa ketika saya dalam sebuah keluarga misalnya punya air limbah itu dari mulai rumah tangga sampai di ujungnya itu memang sudah sampai ke tempat ujung gitu. Itu harusnya seperti itu karena memang lingkungan kita itu tidak ada lingkungan yang tersendiri, pasti akan terkoneksi dan sebagainya. Makanya pemikiran-pemikiran itulah yang banyak juga menghiasi pemikiran-pemikiran untuk melakukan peningkatan kualitas permukiman dengan memadukan, dengan mengkoneksikan antara skala lingkungan maupun skala yang lebih besar. Tentu ini saya kira cita-cita yang kami harapkan juga akan mendapat dukungan dari semua pihak dan tentu di banyak tempat yang sudah berhasil juga bisa menjadi buah pemikiran untuk direplikasi atau
sumber daya yang ada di lingkungannya, bagaimana masyarakat dan Pemdanya misalnya dengan lingkungan yang paling dekat itu bisa sama-sama bahu-membahu untuk bisa menyelesaikan lingkungannya. Kita punya banyak BKM di tingkat masyarakat dan tentu tantangan ke depan bagaimana membangun sebuah jaringan di mana ini persoalan keberlanjutan gitu ya. Kita berharap bahwa namanya program itu pasti ada saatnya untuk habis gitu ya. Dan bisa jadi memang akan berkomplase menjadi program yang lain. Baik pemerintah daerah dan pusat, kemudian tentu dengan memampukan masyarakat sendiri, baik di skill, baik kemudian di kapasitas dan sebagainya. Satu poin juga yang sangat penting untuk kita bisa ke depan selalu mensinergikan adalah persoalan di perencanaan ini yang mungkin saya ingin coba berbagi di malam ini, karena perencanaan itu sebetulnya akan menggambarkan apa sih yang mau dicapai oleh masyarakat gitu. Nah, perencanaan inilah yang sebetulnya juga akan menjadi kunci untuk menjembatani antara masyarakat dengan Pemda, dengan stakeholder, dengan para pemangku kepentingan, dengan pelaku-pelaku pembangunan gitu. Karena akan kelihatan kebutuhannya dan sebagainya. Makanya kalau kita mengamati di program Kotaku misalnya, itu di tingkat masyarakat kita fasilitasi yang namanya dokumen perencanaan di tingkat masyarakat. Kemudian di tingkat kota kabupaten pun kita diskusi bareng, duduk melakukan diskusi untuk terkait dengan kebutuhan perencanaan di tingkat kota kabupaten gitu ya. Dan kemudian kita coba mencari sebuah benang merahnya antara perencanaan di tingkat kelurahan dan kota kabupaten. Ini semata-mata supaya kita ini ke depan bisa punya energi yang lebih fokus untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Saya kira itu beberapa hal yang yang saya merasa penting gitu ya. Saya merasa penting substansi ini bisa ditangkap dengan baik oleh semua pihak gitu ya. Dulu kita yang disampaikan Pak Kala, kita punya perjalanan yang cukup panjang mulai dari P2KP sampai sekarang gitu ya. Nah, yang paling saya berbahagia sekali mengikuti selama di program di sini ketika saya berkeliling misalnya dan menemukan banyak juga BKM yang cukup mandiri. Banyak juga BKM yang sudah eksis bisa berkontribusi untuk masyarakatnya. Gagasan awalnya bahwa kita mesti memberdayakan masyarakatnya, waktu itu pemikirannya adalah bagaimana sih masyarakat mempunyai sebuah perkumpulan warga gitu ya, yang memang itu setiap orang akan duduk berdiri mengatasnamakan saya sebagai warga kelurahan gitu, bukan saya sebagai warga kepentingan kelompok A, kepentingan kelompok B dan sebagainya. Gagasan inilah yang akan memperkuat memperkuat potensi tawarnya masyarakat itu awalnya seperti itu ya, karena dulu di awal-awal barangkali masyarakat selalu ditempatkan sebagai objek gitu ya, dan semakin bergesernya waktu, kebutuhan masyarakat juga semakin lebih cerdas dan sebagainya. Kebutuhan ini yang perlu diangkat dengan bagaimana sih mengumpulkan masyarakat ini menjadi sebuah potensi komunitas di mana dia itu terlepas dari kepentingan kelompok-kelompok, tetapi siapapun yang berdiri di situ adalah mewakili kepentingan untuk masyarakat di kelurahan tersebut. Itu gagasan tentang pengembangan atau memperkuat kapasitas masyarakatnya. Saya kira ini sampai sekarang pun akhirnya ketika program itu katakanlah berganti generasi gitu ya, itu tetap kita akan menggunakan yang namanya yang kita kenal sampai saat ini, dulu namanya BKM, sekarang LKM, itu sebagai sebuah aset masyarakat, mungkin juga aset yang pasti aset kota juga gitu ya. Harapan kita ini menjadi sesuatu yang bisa dipelihara, karena memang bicara tentang pembangunan tentu kita juga penting untuk membicarakan soal kapasitas pelaku, dan salah satunya adalah soal masyarakatnya. Harapan kita siapapun bisa berkontribusi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat,
baik dari Pemda, dari swasta dan sebagainya. Kemudian apa ya, yang tidak kalah penting juga tadi yang saya sampaikan bahwa proses pencalonan kita sudah semakin partisipatif gitu ya, supaya memang kebutuhan-kebutuhan di tingkat masyarakat itu akan bisa lebih terakomodir. Di banyak tempat juga waktu kita melakukan fasilitasi itu soal pelibatan perempuan itu sangat kita perhatikan, karena biasanya mungkin di banyak stigma itu perempuan biasanya agak ke belakang itu, dalam arti yang sering pertemuan itu laki-lakinya dan sebagainya, sehingga kebutuhannya akan menjadi tidak terekspos gitu ya. Nah, ini tadi yang sampaikan Pak Kala bahwa salah satu tantangan besar kita yang sebetulnya kalau kita melihat di angka-angka statistiknya itu persoalan sanitasi, persoalan air bersih yang memang menjadi banyak persoalan di lingkup kelompok perempuan. Itu kita masih punya persoalan yang cukup berat, dalam arti saya berharap bahwa semua pihak juga akan punya pemikiran, punya terobosan, punya motivasi untuk coba memperbaiki soal akses sanitasi, soal akses air minum gitu ya untuk masyarakatnya, sehingga kita bisa mendapatkan lingkungan yang lebih baik. Saya kira itu saja mungkin sebagai sebagai awal lah untuk kita melakukan diskusi. Tapi yang saya sampaikan bahwa saya ingin lebih menyampaikan bahwa program kita sudah cukup panjang perjalanannya, dan tentu beberapa tidak semuanya baik, ya pasti gitu ya. Tetapi tidak semuanya jelek juga tidak gitu. Kita punya banyak masyarakat yang akhirnya bisa sampai pada posisi PKM yang mampu mengembangkan dirinya gitu ya, secara mandiri, berkolaborasi, membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Dan saya kira itu salah satu kunci keberhasilan kita ke depan, bagaimana supaya proses kolaborasi, proses membangun jaringan itu juga menjadi komitmen semua pihak, sehingga persoalan-persoalan di tingkat masyarakat bisa segera kita selesaikan. Yang saya hormati Bu Nurlia, saya kira itu dari saya, seperti itu dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Nuh. Sekarang tiba saatnya kita mendengarkan Bapak Wakil Bupati dalam kerangka komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan kumuh di Kabupaten Bulukumba. Kami ingin menyampaikan kepada pemirsa dan seluruh yang hadir bahwa mendorong komitmen pemerintah itu menjadi bagian tugas utama kami selaku koordinator kota dan Askot Mandiri dan seluruh tim. Sekalipun kami kemudian sangat memahami bahwa komitmen pemerintah di Kabupaten Bulukumba ini sudah tidak diragukan, tapi tetap juga deg-degan karena kemudian kalau komitmen pemerintah yang akan digambarkan oleh Pak Wakil Bupati seperti apa, itu ada Pak TL kami yang boleh jadi akan menilai kinerja kami seperti apa dalam mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menuntaskan kumuh. Saya persilahkan Pak Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Agus dari Tenaga Ahli Monitoring Program Kotaku. Yang saya hormati sahabat saya Pak Kala Manta, tim leader Kotaku untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sulselbar Terah ya. Yang saya hormati sahabat saya anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Yang saya hormati Bu Nurlia Korkot ya untuk Goa Bantaeng Bulukumba Selayar. Saya hormati sahabat-sahabat dari Radio Cempaka Asri FM. Ada Andi Satria, ada Bung Yudi, sahabat-sahabat dari BKM dan KSM juga mungkin ada, saya tahu ada dari teman-teman KSM yang hadir pada kesempatan malam hari ini, dan pendengar Radio Cempaka Asri dimanapun Anda berada. Jadi pada malam hari ini Bung Pak Agus, saya tadi sore ya Pak Kala,
baru dihubungi oleh Pak Kalamanta. Katanya ada program bincang-bincang di Radio Cempaka Asri. Saya bilang kalau kotaku yang mengajak pasti saya mau. Nah, itu. Saya mau. Jadi saya masih di Makassar. Saya masih nongkrong-nongkrong di warkop sebenarnya, ditelepon sama Pak Kalamanta. Tapi karena Pak Kalamanta yang menelpon, saya pikir saya harus prioritaskan sebagai wujud terima kasihnya pemerintah Kabupaten Bulukumba pada komitmen yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang bergabung dalam program Kotaku dengan menghadirkan beberapa warisan. Warisan pertama adalah kita tahu bahwa selama ini pendekatan pemerintah daerah dan juga banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh stakeholders yang lain selalu orientasinya project base. Ada kegiatan rabat beton, sewa kontraktor, bangun rabat betonnya, selesai PHO, ya selesai gitu. Nah, warisan yang ditinggalkan oleh program Kotaku adalah warisan kelembagaan di tingkat masyarakat kelurahan. Hadirnya BKM, hadirnya KSM yang kemudian melakukan sebuah proses-proses yang baik dalam merencanakan kegiatan-kegiatan bagaimana kota tanpa kumuh di Kabupaten Bulukumba, menurut saya sangat luar biasa baik. Sehingga pada akhirnya lahirlah BKM, lahirlah KSM yang dan juga termasuk pengelola ya, kelompok pengelola yang harapan kita pun Kotaku ini, program Kotaku ini sudah selesai, maka warisan kelembagaan di tingkat kelurahan itu masih tersedia di kelurahan yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk proyeksi penyelenggaraan pembangunan kita di tingkat kelurahan yang dimana Kotaku melakukan aktivitasnya selama ini. Jadi menurut saya meski banyak juga gugatan bahwa ini terlalu panjang prosesnya, terlalu banyak rapatnya, tetapi menurut saya kita meyakini proses-proses yang dilakukan dengan baik pasti akan menghasilkan output dan outcome yang baik pula, akan melahirkan keluaran dan sasaran-sasaran yang baik pula. Persentuhan pertama saya dengan Kotaku mewakili pemerintah daerah tentu saja itu terjadi di tahun 2017 ketika peletakan batu pertama di Kelurahan Caile kalau saya tidak salah. Kemudian kedua di Kelurahan Bentenge, lanjut ke beberapa tempat-tempat lain yang dilakukan oleh Kotaku, dan saya melihat secara dekat, pemerintah melihat secara dekat pada progres-progres yang dilakukan oleh Kotaku yang menurut saya bisa menjadi inspirasi oleh pemerintah daerah, baik pada kualitas yang dibangun, baik pada perencanaan awal yang dibangun oleh program Kotaku, dan juga outputnya dan rasa memilikinya masyarakat di mana program itu dijalankan. Seperti yang saya ulang pertama, bahwa project output, project oriented yang biasa kita lakukan adalah kita mensimplifikasi persoalan. Mensimplifikasi persoalannya adalah jalan ini rusak, dibangunkan rabat beton, selesai, di PHO ya tidak ada urusan lagi gitu. Padahal bisa jadi persoalan tentang Kotaku, kota tanpa kumuh, kota yang kumuh, itu bukan hanya pada apakah akan dibangunkan rabat betonnya, akan dibangunkan drainasenya, tetapi banyak persoalan-persoalan yang harus disikapi melalui kelembagaan-kelembagaan yang dibangun, agar kemudian setelah program itu dilaksanakan, maka keberlanjutan program itu jauh lebih penting. Saya melihat Pak Agus, saya dan Pak Kalla sebagai informasi dan laporan pemerintah daerah, saya melihat bahwa kerja dari dekat ya, melihat kerja-kerja dari program Kotaku melalui kelembagaan BKM, KSM dan pengelola ini sangat baik. Saya terkadang menyampaikan saya iri dengan proses yang dilakukan oleh program Kotaku, dengan kualitas, dengan pendanaan yang juga tidak terlalu besar, dengan pendanaan yang kurang lebih sama,
dengan pendekatan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kenapa program yang dilakukan oleh program Kotaku kualitasnya lebih baik dan juga kemanfaatannya juga bersikap jangka panjang. Saya pernah diajak jalan-jalan di dekat Pasar Lama situ, dekat kanal, ya dekat kanal situ ada Rabat yang di perkampungan itu, sampai hari ini masih sangat baik, sangat baik. Itu bukti bahwa pada aspek kualitas, karena ini mungkin dibangun melalui sebuah perencanaan yang baik, dibangun dengan rasa memiliki oleh warga yang cukup tinggi, sehingga pada akhirnya mereka kemudian melihat bahwa ini harus dilakukan dengan baik pula, dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga asas kemanfaatannya bisa sifatnya jangka panjang. Pak Gus dan kawan-kawan sekalian yang sama-sama berbahagia, itu komitmen apresiasi pertama pemerintah daerah terhadap program Kotaku. Nah, ketika bicara tentang komitmen yang akan dibangun oleh pemerintah sejak 2017, ketika kita melihat program Kotaku ini sebagai sebuah pendekatan program berbasis urban yang cukup baik, maka kemudian di pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba itu sudah menyusun dialog-dialog agar kemudian bagaimana program Kotaku ini direplikasi. Itulah sebabnya dalam kurun waktu terakhir ini, kemudian dalam beberapa sambutan-sambutan saya, Bu Nurlia juga mungkin bisa merekod dalam notulensi sambutan-sambutan yang kami sampaikan, bahwa kita akan mereplikasi pendekatan ini. Kita melihat bahwa proses ini baik dan kita akan replikasi, dan itu sudah diwujudkan oleh pemerintah kabupaten meski belum terlalu masif. Malah kami pernah menawarkan kepada Dinas Pemukiman dan Perumahan dan Pemukiman itu agar kemudian pendekatan-pendekatan program yang berada dalam kawasan pemukiman itu betul-betul mengadopsi pendekatannya Kotaku. Hanya mungkin karena masih perlu proses pembelajaran yang cukup perlu dilakukan proses pembelajaran, maka proses replikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu biasa dengan jalan memberikan dana hibah ke BKM agar kemudian itu bisa berjalan. Nah, ketika kemudian dana kelurahan itu kebijakan pertama atau bukti komitmen pemerintah daerah bahwa ini perlu direplikasi. Yang kedua, agar kemudian dana kelurahan yang terakhir ini kita mulai gelontorkan kurang lebih 1,2 miliar, agar pendekatan-pendekatan penyelesaian kota tanpa kumuh itu betul-betul 100% mengadopsi pendekatan dari Kotaku. Artinya bahwa dari kelurahan-kelurahan yang akan dilakukan nanti, program-program di kelurahan, terutama di ujung bulu, agar seluruh pendekatan-pendekatan proyek fisik itu juknisnya harus mengacu pada proses yang dilakukan seperti pendekatan program Kotaku. Itu mungkin yang kita bisa ingin sampaikan terkait dengan komitmen pemerintah daerah, melihat bahwa asas kemanfaatan dan legacy warisan yang dititipkan oleh program Kotaku ini sangat baik, sehingga menurut saya proses replikasi dan scaling up dari pemerintah daerah itu kita lakukan dengan pendekatan bagaimana dana hibah kepada BKM agar melakukan kegiatan-kegiatan yang juga berkaitan dengan penyelesaian kota tanpa kumuh, dan juga program atau melalui dana kelurahan ini itu bisa diwujudkan agar juknis-juknis dari pemerintah daerah itu mengacu pada proses dan pendekatan yang dilakukan oleh program Kotaku. Bapak sekalian yang sama-sama berbahagia, meski juga banyak suara sumbang, katanya Kotaku kota tanpa kumuh, kenapa masih banyak daerah kumuh? Ya karena memang betul, ini terkait dengan bagaimana parameter-parameter kumuh yang semakin ketat ya, sehingga pada akhirnya jika dulu progres yang dilakukan oleh Kotaku sudah cukup banyak di 9 kelurahan misalnya, sehingga ketika di 2009 kemudian Pak Bupati melakukan revisi dan kita sewa konsultan untuk melakukan itu, pada akhirnya ada SK Bupati yang kurang lebih hampir 150 hektar ya, itu SK baru, itu akibat bahwa indikator
untuk mewujudkan kota tanpa kumuh itu semakin tinggi, sehingga pada akhirnya kenapa belum selesai? Karena memang bisa jadi di masa lalu di 2014 itu kita tidak anggap bahwa itu daerah kumuh gitu, tetapi pada saat sekarang dengan standar kesehatan, standar kesehatan lingkungan kita semakin tinggi, sehingga pada akhirnya tetap kita cantumkan itu. Kami berharap kerjasama pemerintah daerah dengan program Kotaku ini terus berlanjut. Salah satu obsesi pemerintah daerah adalah bagaimana mengakses program Kotaku dengan pendekatan skala kawasan. Itulah sebabnya 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, saya dengan koordinator dengan beberapa ada juga konsultan dari program Kotaku datang ke Bulukumba. Kita melakukan penyusunan RP2 KPKP, dan itu dilakukan secara mandiri oleh Kabupaten Bulukumba dan diasistensi oleh program Kotaku. Menurut saya itu wujud bahwa pemerintah daerah punya keinginan kuat agar bagaimana Bulukumba ini terbebas dari program dari kota tanpa kumuh, yang pada akhirnya mungkin bisa mendorong harkat, derajat kesehatan, derajat layanan kepada masyarakat Bulukumba. Tapi paling utama adalah program Kotaku telah berhasil meninggalkan warisan yang baik. Setelah keluar exit strateginya entah sampai kapan, saya tidak tahu kapan program Kotaku ini akan keluar, tetapi setidaknya sampai hari ini saya melihat ada warisan yang sudah mulai terbentuk dengan hadirnya BKM. Ada BKM yang sudah mandiri dengan mengelola sampah sekarang. Ada 3R TPS 3R yang dibangun oleh program Kotaku yang kita juga menghadirkan Pak Gubernur pada saat itu wujud bahwa kita serius untuk bagaimana Bulukumba ini sebuah kabupaten yang tidak ada lagi wilayah-wilayah kumuh. Mudah-mudahan kami bisa replikasi dan scaling up dari proses-proses yang dilakukan oleh program Kotaku selama ini. Mungkin seperti itu. Saya tanpa tendensi tertarik dengan program Kotaku. Hadirnya Pak Kalakmanta sebagai teman kuliah itu hanya menambah nilai variabel dari keberhasilannya program Kotaku di Kabupaten Bulukumba. Jadi saya tidak tahu dulu Kotaku ini siapa tim leadernya. Ternyata teman main bola saya di kampus dulu, Pak Agus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Bupati dalam menyampaikan beberapa komitmen yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Seiring dengan komitmen pemerintah daerah, tentu saja harapan terbesarnya adalah dukungan kuat DPRD. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana dukungan DPRD, terutama pada dukungan regulasi dan kebijakan penganggaran, baik yang telah dilakukan maupun ke depannya. Tadi sempat diskusi-diskusi tentang kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun Perda Kumuh dan banyak hal. Saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara saya Bapak Wakil Bupati Bulukumba, yang saya hormati Bapak Agus, yang saya hormati Bapak Kala, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator, hadirin pendengar RCA di mana saja berada yang sama berbahagia pada malam hari ini. Program Kotaku itu saya sudah ikuti semenjak awal. Saya lahir dari BKM, mulai dari P2KP saya sudah terlibat langsung, kemudian program NUSSP. Itu 2 program itu saya sudah terlibat langsung di dunia BKM ini, sehingga saya mau dibilang embrionya BKM. Ya. Ini program sangat bagus sekali. Sebelum saya masuk di DPRD, saya sudah bergelut dengan masyarakat. Bagaimana program pemberdayaan itu sangat bagus sekali, hasilnya sangat bagus. Ada salah satu contoh itu di Mateko, teman akrab saya juga pernah sama-sama di DPRD, Pak Andi Mustiaman, Andi Sapewali. Beliau juga koordinator BKM waktu itu di Kelurahan Mateko.
Ponre itu pekerjaannya cukup luar biasa, bagus sekali. Dan saya sudah amati waktu itu, waktu diperiksa oleh BPK itu sampai bawah linggis. Iya, ternyata hasilnya sangat-sangat diakui oleh BPK waktu itu, kualitasnya sangat bagus sekali. Nah, sehingga program pemberdayaan ini berlanjut terus-menerus. Program Kotaku itu juga pernah saya mendengar waktu akhir-akhir saya lepas dari BKM, waktu masuk pertama Kotaku, saya sangat tertarik sekali. Program ini cukup membantu untuk wilayah kota bagaimana pengentasan wilayah kumuh. Ini sangat bagus sekali dan saya berterima kasih banyak pemerintah daerah, cukup bagus sekali, sangat bagus sekali itu apresiasinya, menerima dengan baik, ya, kemudian difasilitasi dengan baik gitu. Ya, kami selaku wakil rakyat sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah. Ya, oleh karena itu dukungan dari, karena saya sudah duduk di DPRD, dukungan kami dari DPRD itu akan mengalir dengan baik ke sana. Karena kalau mau kita lihat dukungan anggaran pun kita ikuti, ya, sangat bagus. Insya Allah ke depan itu kalau perlu, saya sudah komunikasi dengan Bapak Bupati Bulukumba waktu kemarin kita ketemu di ruang Bupati, itu mudah-mudahan penganggarannya itu akan ditingkatkan. Ya, oleh karena itu saya kira dukungan anggaran dari DPRD itu insya Allah kita akan tingkatkan, karena ini program sangat bagus sekali dan sangat membantu masyarakat. Untuk mengatasi wilayah kumuh di Bulukumba itu kami dari DPRD selaku wakil rakyat itu sangat mengapresiasi, ya, dan kita sudah berkolaborasi dengan dinas terkait, yaitu Perumahan Pemukiman dan PUPR, ya. Oleh karena itu saya juga menginginkan ada keterkaitan dengan dinas PSDA. Dinas PSDA itu yang menangani kanal dan sungai serta bibir pantai. Ya, oleh karena itu, karena banyak wilayah kumuh yang bersentuhan dengan wilayah kanal, wilayah sungai dan wilayah bibir pantai. Oleh karena itu, keterkaitan tiga leading sektor ini sangat baik sekali. Kebetulan saya wakil ketua Komisi C yang menangani infrastruktur pembangunan. Itu insya Allah saya akan mendorong tiga instansi ini untuk lebih sinkronisasikan programnya. Kita akan sinkronisasikan, ya. Kami akan mendorong itu, termasuk saya lihat di sini baru ada surat keputusan bupati tentang wilayah kumuh. Nah, oleh karena itu kalau perlu kita tingkatkan menjadi peraturan daerah. Insya Allah kalau dalam bentuk peraturan daerah jelas dibarengi dengan penganggarannya. Ya, itulah yang komitmen kami dari DPRD. Saya kira tidak ada lagi satupun anggota DPRD akan menolak ini, karena ini program sangat bersentuhan dengan masyarakat dan membantu masyarakat, apalagi masyarakat kumuh. Itu sudah jelas kami DPRD insya Allah kalau namanya berhubungan dengan masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan memperbaiki masyarakat, pasti akan kita tunjang baik-baik. Ya, saya kira apa yang menjadi komitmen pemerintah daerah yang apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Pak Tommy Satria Yulianto ini itu sangat bagus sekali, dan saya kira kita akan mengikuti perkembangan program Kotaku ini harus dibarengi dengan sistem penganggaran, ya, karena saya lihat penganggaran yang ada di program Kotaku itu sangat kecil dibandingkan dengan program APBD yang ada di leading sektornya. Oleh karena itu
walaupun dia bersinggungan, tetapi komitmen pemerintah daerah juga bersama DPRD bagaimana kita mensupport juga anggaran pendampingan. Ya, jadi kita jangan membiarkan program Kotaku itu jalan sendiri. Karena program yang baik itu jangan kita biarkan dia jalan sendiri. Tapi kita kawal, kita dampingi dan kita bantu. Ya, bantuan kita yaitu berupa pendampingan penganggaran. Ya, saya kira seluruh BKM yang ada di Kabupaten Bulukumba itu perlu berkolaborasi dengan leading sektor, dinas PUPR, dinas DP3 tata ruang, dan dinas PSDA, supaya apa yang menjadi program Kotaku itu bisa dilakukan oleh BKM ya, dengan mengacu kepada hasil kerja yang bagus. Ya, saya kira kalau program Kotaku ini berjalan dengan anggaran yang saya lihat sangat kecil tapi hasilnya sangat bagus, apa salahnya kalau kita juga memberikan anggaran melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD itu bagaimana daerah kota ini bisa mengurangi tingkat kekumuhan. Iya, saya kira kalau anggota DPRD masing-masing mensupport program itu, saya kira sangat bagus sekali. Ya, jadi bisa kita masukkan dalam pokok-pokok pikiran. Kemudian pokok pikiran itu lahirlah menjadi RKPD pemerintah daerah. Ya, jadi nanti disinkronkan dengan hasil musrembang. Ya, hasil musrembang itulah baru kita ciptakan RKPD pemerintah daerah. Kemudian baru kita bahas tentang penganggarannya. Saya kira sangat bagus sekali ini. Ya, jadi tidak terlepas dari apa yang menjadi pemikiran kami juga bahwa program Kotaku ini sangat baik sekali. Ya, itulah kalau kita support anggaran itu. Ya, saya kira kalau pemerintah daerah juga mensupport juga, ya kalau kita ketemu di pembahasan kan enak. Ya enak. Istilahnya nanti program Kotaku ini itu proyek pemberdayaan itu dilakukan langsung oleh masyarakat setempat. Ya, jadi dia tidak mengambil pekerja-pekerja dari luar desanya atau luar kelurahannya, tetapi pemberdayaan masyarakat setempat. Ini sangat bagus. Saya sudah lihat, kami juga sudah pantau selaku pengawas. Kami sudah melakukan pengawasan ke bawah dan hasilnya memang cukup luar biasa. Ya, malah lebih bagus dikerjakan oleh BKM yang kerja itu dibandingkan rekanan atau kontraktor. Itu jauh lebih bagus. Saya sudah lihat sendiri dan sudah saksikan dengan mata kepala sendiri. Hasilnya sangat bagus yang dikerja oleh BKM dibandingkan dengan rekanan. Ya, saya kira memang kalau kita mau berdayakan juga masyarakat, ya enak sekali itu. Saya kira itu yang bisa saya. Kemudian untuk regulasi, kalau SK Bupati sangat kecil sekali, nah, bagaimana kalau kita tingkatkan menjadi peraturan daerah? Insya Allah kalau bisa kita jadikan perda inisiatif DPRD tentang wilayah kumuh. Ya, saya kira itu support saya selaku anggota DPRD, wakil rakyat, ya itulah yang saya bisa supportkan. Makasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, hari ini kita mendengarkan berturut-turut komitmen pemerintah daerah dari Bapak Wakil Bupati dan dari Bapak Zulkifli anggota DPRD. Memang sangat meyakinkan. Sebelum diskusi ini berlanjut, bahkan RKA terkait dengan penganggaran Kotaku ada di HP beliau. Beliau memperlihatkan saya, masih ada beberapa alokasi anggaran yang tersisa yang bisa dialokasikan. Itu berarti bahwa komitmen anggota DPRD Kabupaten Bulukumba dalam mendukung program Kotaku. Alhamdulillah, saya selaku koordinator kota Pak, mewakili teman-teman tim Askot Bulukumba mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Wakil Bupati, Bapak anggota DPRD. Saya mungkin tidak akan menyimpulkan sebelum saya serahkan ke Bung Tommy, Bung Satria, Bung Andi Satria, seperti apakah ada dialog atau apa, saya tidak akan menyimpulkan. Saya hanya akan menyampaikan bahwa dari beberapa narasumber dan saya selaku koordinator kota melakukan pengendalian pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Bulukumba ini menyampaikan bahwa Kabupaten Bulukumba terus bergerak sangat baik dalam pelaksanaan dan pencapaian target nol kumuh di Kabupaten Bulukumba. Komitmen pemerintah daerah demikian kuat, dibuktikan dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil dan Bapak DPRD terkait dengan kebijakan anggaran, kebijakan regulasi, beberapa kegiatan direplikasi dan program-program lainnya disinergikan dengan kegiatan-kegiatan perencanaan menuntaskan kumuh dan gagasan-gagasan kemudian dalam melakukan perencanaan itu setiap saat BKM, teman-teman forum BKM dilibatkan. Beberapa hal agenda pemerintah daerah saya melihat terus dilibatkan. Akhirnya sebelum saya serahkan ke Pak Bung Andi Satria, saya Nurlia Ruma, koordinator Kota 4 yang membawahi Goa Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar, mengucapkan banyak terima kasih kepada forum BKM, teman-teman tim Askot Bulukumba, ini ada Pak Saifuddin dan teman-teman fasilitator, seluruh teman-teman BKM, forum BKM yang hadir hari ini, Radio Cempaka Asri dan Cafe Sebatik yang memfasilitasi kami. Terima kasih atas kesempatan ini dan selanjutnya saya serahkan kepada host utama untuk melanjutkan. Ini apakah ada sesi tanya jawab kepada dari pemirsa atau seperti apa? Saya persilahkan dan saya mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host fenomenal Bu Nurlia Ruma. Malam ini beliau menjelmakan diri dari host kemudian menjadi seorang moderator hebat. Dan yang tak kalah hebat, sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat penonton dan masyarakat pendengar, Pak Tommy Satria Yulianto dengan sangat sigap merespon apa yang diinginkan oleh Kotaku. Dan beliau telah menghadirkan respon terlebih dulu sebelum malam ini kita nikmati. Terima kasih Pak Tommy Satria Yulianto dan Pak Agus Nuh Rahmani. Saya memohon maaf kepada Bapak karena tadi saya mengeksplanasi nama Bapak sebagai Agus Nur Rahmani. Ternyata Agus Nuh Rahmani. Dan saya tambahkan sedikit Pak Agus tentang Nuh. Nabi Nuh adalah Nabi keempat tapi Rasul pertama. Karena beliau adalah cicit dari Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Dan juga untuk Pak Kalak Manta, rekan sepermainan Pak Tommy Satria Yulianto, rekan sekuliah. Dan ternyata pada saat bersama Pak Tommy Satria Yulianto sebagai personil tim di kesebelasan, entah Pak Tommy Satria Yulianto bertugas sebagai striker atau playmaker dan Pak Kalak Manta sebagai center back. Striker ternyata Pak Kalak Manta dan Pak Tommy Satria Yulianto adalah playmaker. Beliau tangguh mengumpan sekaligus sesekali mengeksekusi untuk memastikan kemenangan berada di kesebelasan yang Pak Tommy Satria Yulianto pimpin. Baik sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat penonton, Anda yang berada di mana saja, Anda menikmati Kotaku, kota tanpa kumuh, dan teman-teman dari Kabupaten Goa, terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Juga teman-teman dari Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pandrita Kita, teman-teman dari Kota Angin Mamiri Makassar, terima kasih tak terkira. Dan kita akan berdiskusi, dan saya tentu menyerahkan kembali ke Bu Nurlia Ruma untuk memandu diskusi pada malam ini. Silakan Bu Nurlia Ruma. Baiklah, saya kurang paham metodenya, apakah ada yang pemirsa menelpon atau seperti apa, atau saya beri kesempatan yang ada di sini atau ada SMS atau apa.
mohon Bung Satria seperti apa? Siapa tahu ada SMS atau apa, atau saya persilakan yang hadir di sini. Kita akan merespon semua yang Bu Nurlia Rumah sebutkan. Apakah menerima telepon, Siap. membahas SMS yang masuk, dan menyilakan hadirin hadirat yang berada di sini. Dan agar interaksi kita lebih indah, silakan Bu Nurlia Rumah berinteraksi dengan hadirin hadirat yang berada di sini. Silakan. Siap. Sambil melihat apakah SMS yang masuk dari pemirsa, telepon, mungkin saya memberi kesempatan terlebih dahulu bagi kawan-kawan seluruh yang hadir di KP Sebatik ini, dari beberapa narasumber atau pengamatan selama ini terhadap pelaksanaan kegiatan Kotaku di Kabupaten Bulukumba. Mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan, saya persilahkan. Ya, dan sebelumnya Bu Nurlia Rumah, ada apresiasi dari masyarakat penonton dan masyarakat pendengar dari seluruh penjuru negeri kita tercinta. Siap. Itu karena semangat PUPR yang sigap membangun negeri, dan PUPR siap menata Pertiwi. Untuk sahabat hati, sahabat dunia maya, Mariam yang berkata jadi pengen datang ke Bulukumba. Terima kasih Bu Mariam. Juga untuk Ahri Tekstur, sukses senantiasa untuk Bulukumba, and that's amazing. Sehat selalu untuk Bu Nurlia Rumah. Juga untuk Kotaku Provinsi Jawa Tengah yang turut menonton dan mendengarkan program malam ini di sini. Pak Muhammad Rusli, terima kasih. Pak Alimin Galla, mantap nian Bulukumba. Pak Saifuddin, sukses Kotaku Bulukumba. Fitri Selayar Buki Bahona, keren, luar biasa. Keren nian acara ini, sekeren Pak Tommy Satria Yulianto SIP. Terima kasih Bu Fitri Selayar Buki Bahona. Dan Wahid Lestari, mantap Kotaku, Bentenge, siap action 2021 insya Allah. Terima kasih untuk teman-teman yang sementara saya sapa. Juga untuk Neng Iroh Erfatah, sip, sukses senantiasa. Terima kasih Neng Iroh Erfatah. Dan teman-teman yang lain saya akan sapa Anda sebentar. Saya kembali silakan Bu Nurlia Rumah untuk memandu diskusi. Iya, lagi-lagi saya persilakan kepada teman-teman yang ada di sini. Jika ada yang ingin didiskusikan, mumpung juga ada Pak Wakil Bupati di tengah-tengah kita, ada yang terhormat anggota Dewan, mungkin ada dari teman-teman, dari Pak Wahyudi ada ya? Ya, saya persilahkan. Dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, saya Wahyudi, Koordinator BKM Batu Binar, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu. Sedikit saya tanyakan kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Bulukumba yang juga merupakan bagian dari BKM Batu Binar Kelurahan Bintarore. Mungkin sejauh ini Bapak tahulah sedikit bagaimana situasi terkini Kelurahan Bintarore, khususnya kawasan kumuh yang ada di sana. Kurang lebih di tahun 2019 BKM Batu Binar Bintarore mendapat kucuran dana BPM sebesar 100 juta rupiah, dan itu dipusatkan di Kampung Sibar, Situ Baru. Tapi sejauh ini masih ada beberapa hektar yang jauh lebih parah kumuhnya ketimbang yang kemarin kita sudah selesaikan. Tapi alhamdulillah yang kemarin itu cukup membantu masyarakat di sana yang tadinya tanda kutip jadi tempat pembuangan sampah lah ceritanya, kita sulap menjadi taman bermain bagi anak-anak yang di sana. Kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Bulukumba, yang saya tanyakan, untuk
2021, karena Bapak lah yang mengatur atau yang merancang anggaran untuk APBD, sejauh ini apa partisipasi pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui APBD? Karena selama ini program Kotaku di Bulukumba selalu terfokus pada APBN. Jadi apa kebijakan apa kira-kira yang Bapak akan lakukan untuk lebih sedikit memprioritaskan penuntasan kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kelurahan Bintarore? Mungkin sedikit dari itu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung persilahkan mungkin dulu responnya Pak, sebelum mungkin yang lain bertanya. Terima kasih. Adik saya Pak Wahyudi, ini generasi penerus saya ini BKM. Ada Pak Sabri, itu juga terima kasih. Itu pertanyaan ini menyangkut kampung saya ini Situ Baru. Dulu Situ Baru itu pernah kita kucurkan anggaran P2KP dan NUSSP. Itu sudah 2 kali. Dan di sana itu memang dulu kita programkan semua ruas jalan-jalan kumuh itu dengan drainasenya. Cuma karena waktu yang sudah lama dan usang, apalagi di sana itu adalah wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu kontur tanahnya itu berbeda dengan tanah biasa. Itu berpasir dan mudah runtuh, mudah rusak. Ya, karena pengaruh air laut ya. Nah, itu kita sudah perbaiki semua dulu itu. Malah kita bikinkan pembuangan langsung ke laut. Itu sudah pernah saya kerjakan dulu. Ya, untuk tahun 2018 ya, itu masuk program Kotaku. Itu sangat bagus sekali. Saya lihat memang dengan mata kepala sendiri ini cantik, indah. Ya, apalagi dengan warna-warninya itu sangat bagus sekali. Ya, pelaksananya juga sangat bagus. Kebetulan semua yang menjadi anggota BKM itu adalah warga saya yang sangat peduli dengan masyarakat, apalagi wilayah kumuh itu. Ya, untuk anggaran 2021 insyaallah kita rancang ini, karena untuk 2020 kan cuma kelurahan Ela-Ela. Ya, nanti kita akan berkoordinasi dengan dinas DP3 perumahan pemukiman. Itu kita akan mensupport lagi anggaran, karena sudah ada perencanaan pembangunan jembatan Sungai Bialo ke sana. Insyaallah, karena pengaruh anggaran Covid ini akhirnya anggaran sekarang bermasalah. Ya, kita banyak dipangkas ini karena pengaruh ya wabah penyakit, dan itu kan kejadian luar biasa yang perlu kita antisipasi, sehingga anggaran kita ini berpengaruh. Insyaallah nanti untuk anggaran 2021 mudah-mudahan sudah corona sudah bisa terlewatkan atau sudah mulai berkurang. Nah, mungkin bisa normal kembali ya. Ini kan memang di luar normal ini, Bu, di luar keinginan kita. Kita sudah merencanakan, tetapi Allah yang menentukan. Akhirnya ada wabah ya, anggaran kita agak bermasalah sedikit. Kita terpangkas-pangkas ini anggaran. Ya, oleh karena saya berkomitmen kuat bahwa pembangunan jembatan Sungai Bialo itu harus selesai. Ya, cuma kita tahu anggaran ini kan lagi bermasalah, tapi saya tetap masih berjuang bagaimana jembatan itu bisa selesai. Kalau jembatan itu selesai, otomatis wilayah kumuh yang ada di situ itu akan terperhatikan dengan sendirinya, ya kan? Karena akan menjadi jalur utama juga, jalur transportasi yang jadi di Perda RT/RW kemarin itu ada perencanaan jalan lingkar luar dan jalan lingkar dalam. Ya, jalan lingkar luar itulah yang
dari pesisir itu. Ya, itu tembus sampai ke Pantai Merpati. Insya Allah tahun ke depan nanti itu ada program teras Bulukumba. Ya, kalau kita mau bikin program itu, kita lanjutkan program teras Bulukumba, ya bisa berhubungan dengan jembatan itu di Pantai Merpati itu harus kita kasih baku konek semua. Ya, karena semua wilayah bibir pantai itu kita harus tata bagus dulu. Ya, harus ditata bagus. Otomatis kalau sudah ada jalanan tembus ke sana, akan terperhatikan dengan sendirinya itu wilayah Situ Baru. Ya, saya lihat jalan-jalan di dalam itu, lorong-lorong Situ Baru sudah bagus semua. Ya, kita mau support lagi anggaran kalau kita lihat memang ada skala prioritas di sana yang masuk dalam usulan Musrembang, baru kita bantu lagi. Ya. Kita juga tidak bisa serta-merta memasukkan anggaran kalau dia tidak melalui Musrembang. Hasil usulan masyarakat melalui Musrembang itu wajib itu. Ya. Saya kira apa yang menjadi keinginan dari BKM, ya, dari BKM Batu Binar ini juga menjadi keinginan kami bagaimana menata wilayah kumuh. Dan nanti kita bukan cuma berfokus lagi nanti di Situ Baru, kita cari wilayah-wilayah kumuh lain yang bisa kita perbaiki. Ya, karena saya lihat di Situ Baru sudah mulai bagus-bagus di sana, alhamdulillah. Nah, kita lagi cari yang lain wilayah kumuh yang bisa kita masukkan dalam program Kotaku. Ya, mungkin itu yang saya bisa bantu untuk malam ini. Ya, demikian Pak Wahyudi. Selanjutnya nanti kita akan kemas dengan diskusi-diskusi cair terus-menerus dengan beliau dan bisa menghadirkan seluruh pimpinan kolektif di Kecamatan Ujung Bulu ini. Oke, dari tadi memberi kode forum BKM, saya persilahkan. Selalu saya panggil Kang Abi, silahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan dari KMP Jakarta Pusat, dalam ini Pak Agus, ada Bapak Wakil Bupati Pak Tommy, dari anggota DPRD Kak Asul, ada Pak Galamanta dari tim leader OSP 9, dari Bu Korkot sendiri, Bu Nurlia Ruma. Kami ingin menyampaikan beberapa hal termasuk di forum BKM. Ada hal yang menjadi perhatian bagi kami di forum, bahwa kami menginginkan ada legitimasi, mungkin Bapak Wakil Bupati bisa membackup kami di forum BKM, bahwa apa yang tadi disampaikan bahwa proses program-program kegiatan yang terlaksana di masyarakat ini sudah membawa positif kepada masyarakat untuk menerima pekerjaan-pekerjaan BKM. Kita mungkin bisa melihat dan membandingkan bahwa sistem pekerjaan kontraktor atau rekanan dengan teman-teman dari forum BKM ini bekerja dengan perbandingan kualitas bekerjanya. Cuma dalam hal ini BKM mungkin perlu legitimasi bahwa pemerintah atau dinas terkait ketika mengadakan pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, mungkin secara legitimasi lain di forum BKM bisa dilibatkan dalam hal itu. Yang kedua, kami di forum BKM ini, kebanyakan teman-teman kami ini bekerja dengan relawan, ikhlas. Kami juga sudah dijanjikan oleh Bapak Bupati waktu pertemuan minggu kemarin itu, bahwa menjanjikan bagaimana kita mendapatkan biaya operasional untuk menghidupkan ini forum BKM. Alhamdulillah Bapak Bupati sangat merespon, dan mungkin Bapak Wakil Bupati juga bisa membackup itu. Karena kemarin 3 kelurahan sudah mendapatkan dana replikasi senilai 300 juta itu dari Bapak Wakil Bupati yang sudah memberi stimulus kepada 3 kelurahan. Yang ketiga, kami sangat berterima kasih kepada Bapak Wakil Bupati. Kemudian bahwa pelaksanaan dari kegiatan program Kotaku ini sekarang di Kelurahan Bentenge, terkhusus Kelurahan Bentenge, 5 tahun kemarin itu ada kurang lebih 3 hektar, sekarang sudah menjadi 5 hektar kembali. Karena skala kawasan yang mungkin Bapak Wakil Bupati bisa meninjau dengan Bu Korkot atau dari KMP, mungkin ketika nanti punya waktu
di daerah pesisir pantai itu yang saat ini akses jalan jembatan yang sudah terhubung, yang sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui APBN. Ini mungkin kami menginginkan bahwa di daerah pantai itu di Jalan W.R. Supratman di Kampung Nip atau Dopuli itu terlihat di pinggir-pinggir kanal itu, di pinggir tanggul terlihat kumuh. Saya menginginkan bahwa ada pembangunan penataan deker di situ, di pinggir tanggul batas sungai itu ditempatkan bagus mungkin kalau kita tata dengan memprogramkan di skala kawasan untuk kuliner-kuliner. Jadi cukup di daerah itu yang mungkin kalau malam seperti ini gelap gulita, jadi mungkin ada penerangan lampu, kita tata desain dengan baik. Ada hal yang menjadi pertanyaan bagi kami bahwa program canangkan di Waterfront City itu sudah selesai konsepnya. Mungkin kita dengan tim leader bahwa ada gambar-gambar desain yang sudah jadi di situ. Mungkin kita bisa berkomunikasi kembali apa-apa perencanaan dalam kegiatan itu. Kalaupun memang susah untuk didapatkan dalam konsep Waterfront City kemarin, setidaknya mungkin dari tim Askot Mandiri Kotaku Wilayah 4, bagaimana kita dengan forum BKM bersama-sama melihat kondisi yang ada di perkotaan ini. Pandangan saya sangat bercermin ke DKI Kota Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan. Mereka menampilkan gambaran kota-kota yang sekarang ini sudah hidup. Saya menginginkan Bulukumba juga seperti itu. Mudah Bapak Wakil Bupati dengan Bapak anggota DPRD bisa membackup kami di forum agar kami ini bisa bangkit, bisa berjalan, bahwa adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Bulukumba. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin langsung mempersilakan Bapak Wakil Bupati untuk memberikan responnya. Banyak Kang Abi dari forum forum BKM ya. Ya, yang jelas bahwa kita sudah dorong pemerintah daerah membuat juknis agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan itu mengadopsi proses dan pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Kotaku, di mana BKM menjadi tulang punggung mengkoordinir KSM dan melahirkan kelompok-kelompok pengelola di tingkat kelurahan. Karena kami percaya pembelajaran yang dilakukan oleh program Kotaku ini adalah pembelajaran yang sangat baik karena sudah teruji di mana beberapa program-program yang dilakukan oleh BKM sampai hari ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat kita dalam kondisi yang baik. Kenapa ini penting? Saya ingin ulangi terus karena kita diperhadapkan pada perbandingan program-program atau proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah. Kadang 3 bulan pecami batu batanya, baru pulpen yang jatuh pecami tehelnya. Nah itu kita tidak mau itu. Maksud saya ke depan maksud saya gini, meski tidak didampingi lagi oleh fasilitator-fasilitator dari program Kotaku, kalau itu ternyata dananya bersumber dari dana kelurahan, seharusnya polanya, kualitasnya harus sama dengan yang dilakukan oleh program Kotaku. Karena juga kadang ironis ketika ada 2 lorong, misalnya ya, lorong di satu kelurahan yang dikerjakan oleh program Kotaku kualitasnya bagus, tetapi dikerjakan melalui dana pemerintah kabupaten dengan dana kelurahan, kenapa tidak bagus? Padahal bisa jadi dikerja oleh orang yang sama, oleh kelompok yang sama. Nah, ini untuk menguji nanti adalah bahwa
standar-standar kelembagaan BKM, KSM maupun dari kelompok pengelola harus sama standarnya yang dilakukan melalui skema pendanaan dari APBN yang dikelola oleh program Kotaku yang diserahkan kepada teman-teman di tingkat kelurahan dengan program yang bersumber dari APBD yang juga harus dikelola oleh dana kelurahan. Nah, kita ingin membuat SOP yang sama supaya kemudian tidak tidak kontradiktif kelihatan. Lorong yang nak kerja Kotaku bagus wanunya kualitasnya, lorong yang nak kerja pemerintah daerah jelek kualitasnya, padahal anggarannya sama. Dan kita tidak boleh melakukan pembiaran itu. Hadirnya forum ke BKM ya seharusnya bisa menjadi kelembagaan atau semacam organisasi yang mampu membangun quality control pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BKM maupun KSM di masing-masing kelurahan. Nah, itu makanya menurut saya replikasi dan scaling up-nya bukan hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga replikasi dan scaling up-nya juga terkait dengan bagaimana kerja-kerja BKM ini tetap mengacu pada standar-standar yang dilakukan melalui program Kotaku di masa mendatang. Nah, kami berharap ke depan akan seperti itu. Jadi akan ada penguatan juknisnya nanti di situ nantinya. Masih ada keluhan memang bahwa dana kelurahan ini bukan BKM yang kelola lagi Pak Wakil, tetap pihak ketiga yang kelola lagi. Nah ini juga menurut saya sebuah lesson learn, proses pembelajaran karena kita pemerintah daerah sudah meminta itu. Nah ini relevan dengan apa yang disampaikan oleh Adinda Dudi tadi bahwa dengan kebijakan pemerintah daerah memberikan dana kelurahan, ya meski sekarang terpotong sampai 700 juta karena ada COVID-19, tetapi kalau di era normal mungkin ke depan itu bisa jadi sudah kembali ke 1,2. Menurut saya tinggal tergantung dari musyawarah di tingkat kelurahan. Orientasinya kemana program itu? Kita berharap orientasinya adalah juga menyelesaikan program-program yang kawasan-kawasan kumuh di masing-masing kelurahan, sehingga kewenangan-kewenangan itu bisa setidaknya diselesaikan di tingkat kelurahan, Ji. Kalau ada uangnya 1,2 di tingkat kelurahan, tidak perlu lagi minta sama anggota DPRD kalau rabat beton, Ji, karena seharusnya sudah dikelola oleh kelurahan. Nah itu penting untuk kita lakukan ke depan supaya kemudian pemerintah daerah sudah fokus pada strategi-strategi besar yang akan dibangun di Kabupaten Bulukumba. Penguatan layanan dan semacamnya itu mungkin fokusnya pemerintah daerah situ. Tetapi kalau rabat beton di 100 meter ya dana kelurahan karena kita sudah serahkan kewenangan itu kepada kelurahan. Nah itu mungkin penting untuk kita akan diskusikan nanti. Mudah-mudahan maksud saya gini. Mudah-mudahan kita tidak tahu exit strateginya kapan program Kotaku, masih sampai 15 tahun toh. Di Bulukumba minimalnya. Ya maksudnya penguatan kelembagaan ini menjadi penting. Saya percaya dengan penguatan kelembagaan pengelola BKM, KSM itu akan merubah banyak hal. Mulai dari perilaku kita terkait dengan melihat dari project oriented menjadi program oriented misalnya, mulai dari perilaku masyarakat kita bahwa ini wilayah Tatonji, karena sebenarnya kota tanpa kumuh itu bukan hanya sebatas rabat dan tetapi itu meningkatkan derajat kehidupan kita. Selama ini paradigma bahwa orang tinggal di lorong itu amburadul, kalau bukan bidosto kacando. Setidaknya dengan hadirnya program kota tanpa kumuh itu sebenarnya mengeliminasi paradigma atau branding lorong yang gelap gulita, kotor, dan semacamnya. Dan itu harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawabnya pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama agar kemudian orang yang kebetulan tinggal di lorong tidak terstigma bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kesehatan, tidak peduli dengan lingkungan. Kita boleh tinggal di lorong, bos, tapi rasanya tinggal di mall rasanya. Nah itu penting untuk kita kembangkan di masa mendatang. Terima kasih banyak Bu Nurlia. Iya, demikian
beberapa penanya dan respon balik dari Bapak anggota DPR dan Pak Wakil Bupati. Mungkin sebelum saya serahkan kepada Bu Satria, Andi Satria untuk mengakhiri, saya beri kesempatan kepada semua narasumber untuk memberikan closing statement. Ada mungkin yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa dan yang hadir di sini berturut-turut, dimulai dari Pak Tim Leader OSP 9 Pak Kalamanta. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Korkot. Ya, mungkin closing statement saya untuk yang terakhir ini, yang pertama ya, melihat SK yang dikeluarkan oleh Pak Bupati ya di 2019, artinya bahwa masih banyak pekerjaan kita ya ke depan untuk menyelesaikan ya sesuai dengan SK Kumuh yang sudah dikeluarkan. Nah, tentu ini tidak bisa diselesaikan tanpa ada kolaborasi yang luar biasa ya, dari pusat, ya dari provinsi, ya dari APBD itu sendiri, dari CSR, ya tentunya didukung oleh kebijakan dari DPRD tentunya. Ya mungkin nanti semacam ada perda yang bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya saya kira apa yang sudah dilakukan oleh program Kotaku ya sejak 2017 ya sampai dengan 2020 ini, ya saya kira tadi sudah disampaikan Pak Wakil, ya Pak Dewan, ya hampir semua statementnya bagus. Ya tidak ada kata-kata jelek yang saya dengar, semuanya bagus. Nah, tentunya ini adalah tantangan besar kita untuk menjaga dan memeliharanya. Ya jangan sampai ya ke depan ya justru menjadi bumerang bagi kita. Nah, ini tentunya harapannya kami dari program Kotaku, bagaimana KPP itu ya bisa tetap berjalan ya di masing-masing kelurahan, apa yang menjadi yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat itu. Dan yang terakhir ya tentunya kami dari program Kotaku ya selalu meminta support ya dukungan dari pemerintah kabupaten ya untuk ke depan, karena saya yakin bahwa ya tanpa ada support, ya tanpa dukungan dari semua stakeholder yang ada, ya mungkin kami juga tidak bisa jalan dengan sendirinya. Itu mungkin. Terima kasih Pak Wakil, Wakil Bupati. Insya Allah ya 2001 dan 2024. Ya Pak Dewan, ya terima kasih juga sudah hadir juga pada malam hari ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi yang luar biasa buat kami. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berturut-turut saja. Terima kasih. Yang terakhir kali ini closing statement saya. Ini program Kotaku, ini program sangat bagus sekali. Saya sudah ikuti dari awal, bagus. Ya, saya akui itu dan saya saksikan secara langsung. Insyaallah ya, kami dari DPRD insyaallah akan mengawal dan membantu program Kotaku ini tetap berjalan, dan insyaallah kita juga akan perjuangkan anggaran pendampingannya untuk lebih ditingkatkan lagi ya. Kemudian kita menginginkan adanya perda inisiatif tentang wilayah kumuh. Insyaallah nanti kita bicarakan di tingkat komisi. Nanti saya bantu bagaimana perda inisiatif ini bisa kita ajukan nanti di Bapemperda nanti. Ya, saya kira saya apresiasi sangat tinggi sekali program Kotaku itu. Usahakan jangan tinggalkan Bulukumba sebelum kumuh di Bulukumba menjadi nol. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Seperti sampaikan bahwa Bulukumba beruntung karena ada program yang dibangun melalui skema kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui program Kotaku atau Kota Tanpa Kumuh. Nah, untuk melengkapi upaya kerja-kerja keras kita
maka kami pertama memberikan apresiasi pada kesabaran, kerja-kerja kerasnya teman-teman Kotaku agar kemudian program ini dibeli oleh pemerintah daerah. Ini proses dibeli, proses buy-in yang oleh pemerintah daerah. Nah, tentu akan semakin lengkap kalau ke depan kemudian pendekatan kota tanpa kumuh di Kabupaten Bulukumba dengan hadirnya SK Bupati yang terbaru, agar kemudian bagaimana pendekatan skala kawasan ini di-upgrade menjadi pendekatan skala lingkungan ini di-upgrade menjadi pendekatan skala kawasan, agar kemudian legacy atau warisan yang ditinggalkan oleh Kotaku selain kelembagaan yang kuat, juga pada bagaimana pendekatan skala kawasan ini betul-betul memberikan perubahan nyata yang luar biasa bagi Kabupaten Bulukumba. Komitmen pemerintah daerah replikasi bukan hanya pada programnya, tetapi pada replikasi pada proses dan metode yang dipergunakan oleh program Kotaku, dan juga scaling up bukan hanya pada luasan-luasan yang diidentifikasi yang daerah atau sasaran-sasaran yang disasar oleh program Kotaku, tetapi juga pada wilayah-wilayah lain di Kabupaten Bulukumba, dengan misalnya pendekatan pertama tadi dana kelurahan yang orientasinya bergerak dengan konsep-konsep pemberdayaan seperti yang dilakukan oleh program Kotaku. Terima kasih banyak Bu Nurlia, Pak Saifuddin ya, Pak Saifuddin dan siapa namanya, Dengoyo, saya sering panggil Dengoyo. Terima kasih banyak Pak Kalamanta sudah memperhatikan Bulukumba, dan Pak Agus sudah berkenan hadir di Kabupaten Bulukumba. Mudah-mudahan kemitraan ini, proses buy-in yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu betul-betul menjadi satu keyakinan dari program Kotaku bahwa kita memiliki komitmen yang sama agar kemudian kota tanpa kumuh tidak ada lagi di Kabupaten Bulukumba. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih langsung Pak. Terima kasih. Saya malam ini cukup berbahagia dan saya agak otomatis gitu ya. Tadi waktu di awal coba memperbincangkan soal BKM ya, supaya kita tidak lupa dengan sejarah. Dan ternyata justru kita sedikit menyimpulkan atau sedikit punya gambaran bahwa beberapa keberhasilan juga sudah banyak diraih oleh BKM. BKM diapresiasi sudah bekerja dengan baik, cukup akuntabel, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah modal gitu ya, sebuah modal yang baik untuk BKM terus berkarya untuk masyarakatnya, tentu dengan dukungan para pemangku kepentingan khususnya di level puncaknya. Inilah yang saya kira akan sangat membuat BKM percaya diri, membangun sinergi dengan para pihak gitu ya, karena dapat dukungan yang konkret dari pemerintah daerah. Saya kira itu aja dulu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih seluruh hadirin yang ada di studio dan seluruh pemirsa RCA. Demikian bincang-bincang kita malam ini dalam kemasan menuju Bulukumba Kota Tanpa Kumuh. Terima kasih sekali lagi, terima kasih terkhusus Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota DPR, Bapak Agus Nuh, Konsultan Manajemen Pusat, Bapak Tim Leader dan seluruh yang hadir. Selanjutnya saya serahkan kepada host untuk menutup acara ini dan mungkin memberikan rangkaian kata dalam penutupan. Saya Nurlia Ruma mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba, masyarakat negeriku tercinta Indonesia. Saya pernah mengenali sesosok perempuan bernama Mona Lisa. Namun malam ini Mona Lisa modern hadir di antara kita sebagai Nurlia Ruma. Terima kasih Bu Nurlia Ruma atas moderasi yang dihadirkan oleh Ibu. Dan Pak Kalak Manta, Tuhan terlahir karena cinta dan bersiap mengabdikan diri untuk lintas kabupaten dan kota. Terima kasih Pak Kalak Manta. Pak Zul, masyarakat mengamanahkan tugas dengan penting sebagai legislator
dan Tuhan harus berbuat lebih baik dari waktu ke waktu. Masyarakat menumpukan harapan pada Pak Zulkifli Sayyid. Pak Agus Nuh Rahmani jauh nian dari ibu kota negeri kita tercinta Indonesia, yakni Jakarta, ke Kabupaten Bulukumba. Semoga Pak Agus Nuh Rahmani berkenan untuk menyapa White Sand of Bira Beach dan Pegunungan Kahaya Kecamatan Kindang, karena Bira dan Kahaya Kindang kini menjelma menjadi area destinatif kewisataan berkelas dunia dalam sentuhan program Pak Tommy Satria Yulianto SIP. Dan Pak Tommy Satria Yulianto SIP, jika sebelum Tuan diamanahi tugas penting sebagai pemerintah Kabupaten Bulukumba, Kota Bulukumba jauh dari lirikan. Sekarang tiap sudut lintas lini di Kota Bulukumba seakan-akan menjelma sebagai area-area destinatif kewisataan. Siapapun yang hadir di Bundaran Pinisi pasti akan merasakan keteduhan karena cinta. Bahkan pasangan-pasangan kekasih dunia yang berkunjung ke area-area kuliner di Kota Bulukumba, mereka yang terancam putus di tengah jalan tiba-tiba tersambungkan dengan sangat kuat karena sebegitu menariknya Kota Bulukumba. Siapa lagi yang menyiapkan semua program kalau bukan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba. Baik, hadirin hadirat yang terhormat, agar malam ini kita akan beristirahat dengan tenang dan teduh, kita tutup dengan sebentuk lagu yang disiapkan oleh Bung Yudi. Baik, apakah tersiapkan Bung Yudi? Kang Abi, lagu yang tadi saya bisikan ke Kang Abi adalah lagu yang mewakili kita semua yang hadir di sini. Bahwa ketika hati kita resah, obati dengan nada. Jika jiwa kita gelisah, obati dengan irama. Dan selamat datang Ketua Basnas Kabupaten Bulukumba, Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Yusuf Sandi. Setelah beliau bertugas dakwah di Kecamatan Herlang, Pak Wakil Bupati yang terhormat, beliau tergopoh-gopoh hadir di sini demi beradu pandang dengan Pak Wakil Bupati untuk sama-sama memikirkan Bulukumba untuk masa mendatang. Terima kasih Sang Ketua Basnas. Dan baik, Kang Abi Tren yang terhormat, lagu yang dinanti harus segera teralunkan. Jangan biarkan malam merambah semakin larut tanpa ada sebentuk nada pun yang terperdengarkan. Engkau harus berlari secepat kilat agar Pak Wakil Bupati tercinta kita betah di tempat duduk beliau. Dan ketika beliau duduk dengan gagah, pasti masyarakat akan semakin bangga akan kehadiran seorang Tommy Satria Yulianto SIP. Beliau selama menjadi Wakil Bupati tak pernah selesai kabar tentang beliau yang bersinggungan cahaya dengan Bupati Bulukumba. Jika Bupati Bulukumba adalah matahari, beliau adalah rembulannya Bulukumba. Dan matahari menyinari 10 kecamatan, rembulan mewadahi 10 kecamatan. Siang menjadi arti, malam penuh dengan prestasi. Terima kasih Pak Wakil Bupatiku yang tercinta. Allah blessing you. Allah karuniakan usia dan panjang. Dan Pak Agus Nuh Rahmani, jika Pak Agus Nuh Rahmani sering berselfie misalnya di Bundaran HI, malam ini atau esok kami daulat untuk berselfie pula di Bundaran Pinisi. Karena Bulukumba adalah miniatur Jakarta. Heterogenitas ada di Kabupaten Bulukumba, lintas suku, agama, ras dan golongan ada di Kabupaten Bulukumba. Dan keragaman itu akhirnya teramu menjadi kekuatan yang hebat karena seorang Tommy Satria Yulianto. Kita merapat dengan keturunan tanpa rasa. Inilah jawabannya. Seorang diri
pergi pagi dan pulang di larut malam, itu demi Bulukumba, itu demi rakyat Bulukumba. Wahai Ketua Tim Penggerak PKK Bulukumba, aku selalu ada untukmu, kata Tommy Satria Yulianto. Bukannya aku sengaja meninggalkan kau sendiri, memang ku sadari bukan sandiwara kasihmu kepadaku. Tiap malam kau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Ya, dan baik sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat Bulukumba dan masyarakat negeriku tercinta, berikan pengabdian Anda untuk agama, bangsa dan negara setulus-tulusnya. Jangan biarkan bulian menghalangi Anda berprestasi. Jangan biarkan fitnah dan cacian menyebabkan Anda terhalang untuk memberikan karya terindah bagi Ibu Pertiwi. Tetaplah maju, bertumbuh, berkembang dan berjiwa kesatria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.